Halo, Beb. Selamat datang kembali di Koka Channel ya, alias Konon Kabarnya Channel. Seperti biasa, channel ini akan mengangkat kisah-kisah mistis dari tempat-tempat bersejarah yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Oh ya, Beb, sebelum lanjut, boleh dong Mimin minta dukungan dari kalian berupa like, komen, dan subscribe-nya kalian pada channel ini. Dan jangan lupa selalu nyalain lonceng notifikasinya ya. It's hard to breathe, but that's alright. Hush. Jika kita berbicara tentang destinasi wisata yang ada di seluruh wilayah Nusantara ini nih Babes, sudah pastilah nggak akan pernah ada habisnya. Apalagi kalau kita berbicara tentang destinasi wisata yang ada di Provinsi Jawa Tengah. Banyak banget. Dan kali ini, Mimin akan mengangkat kisah mistis dari salah satu tempat bersejarah dari Jawa Tengah, tepatnya dari kota Semarang, yaitu Lawang Sewu nih Beb. Mimin yakin deh kalian sudah tidak asing lagi dengan nama wisata tersebut. Ya, Lawang Sewu ini tepat berada di tengah kota Semarang. Bangunan ini berdiri megah dengan luas bangunan kurang lebih 1823 meter nih Babes. Dalam gedung ini terdapat museum dan terdapat banyak sekali spot foto bergaya Eropa yang sudah pastinya kece abis deh dan cocok banget buat kalian yang hobinya berselfie-selfie ria. Seperti Mimin, jika datang ke suatu tempat, yang dilakuin pertama Mimin adalah selalu berselfie ria dan begitu seterusnya sampai pulang. Dikutip dari harian Kompas nih ya Beb, bangunan ini dulunya difungsikan sebagai kantor pusat kereta api Belanda yang bernama Nederland Indische Spoorweg Maskapai yang menghubungkan Semarang dan Fontainebleau atau Surakarta Jogja melalui jalur Semarang-Temanggung pada tahun 1867. Sudah pastilah kita-kita belum ada yang lahir di tahun tersebut, ya kan? Lawang Sewu ini dibangun oleh Belanda nih Babes pada tahun 1904 sampai dengan 1907 dan dilanjutkan pada perluasan bangunan sekitar tahun 1916 sampai 1918. Lumayan cukup lama juga ya jarak antara pembangunan pertama ke perluasan bangunan berikutnya. Gedung ini memiliki 429 pintu nih Babes. Dan terdapat banyak jendela dan daun pintu yang totalnya sekitar 1.200 daun pintu. Makanya gedung ini terkenal dengan sebutan Lawang Sewu atau Pintu Seribu. Meskipun pada kenyataannya, total dari daun pintu tersebut hanya mencapai 928 daun pintu. Gedung ini juga pernah diduduki oleh tentara Jepang pada tahun 1942 sampai 1945-an gitu Beb, dan digunakan sebagai kantor Ryoku Sokyoku atau kantor jawatan transportasi Jepang sebelum akhirnya pada tahun 1994 resmi digunakan oleh PT KAI, dijadikan sebagai museum PT KAI dan cagar budaya Lawang Sewu hingga saat ini nih Beb. Oh ya Beb, gedung ini dirancang oleh arsitek Belanda yang bernama Profesor Jacob Kleinhammer dan Bayekenda, di mana gedung ini dirancang membentuk letter L dan memiliki bangunan sebanyak 3 lantai nih Beb. Ketika kalian memasuki area gedung Lawang Sewu ini nih Beb, pada halaman depan kalian akan menemukan sebuah sumur yang berbentuk bangunan kecil yang pintunya akan selalu terkunci rapat. Konon kabarnya sumur ini dulunya dipakai oleh tentara Jepang untuk menyiksa para tentara Belanda. Makanya di area ini sering sekali terdengar suara jeritan dan teriakan kesakitan kayak minta tolong dan minta ampun gitu nih Beb. Yang dipercaya merupakan suara dari arwah-arwah tentara Belanda tadi yang disiksa oleh Jepang.
Ih, ternyata serem banget ya, Beb. Padahal kita baru berada di halaman depannya doang dong. Dan di halaman ini pula dulu terdapat makam dari para pahlawan AMKA nih, Beb. AMKA itu Angkatan Muda Kereta Api, yang dulu tewas dalam pertempuran selama 5 hari di Semarang melawan tentara Jepang. Namun, makam para pahlawan AMKA ini kini sudah dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan di Semarang. Konon kabarnya juga ya, Beb, di area ini banyak dijumpai arwah dari noni-noni Belanda yang berseliweran di sekitar gedung nih, Beb. Mungkin mereka masih pada pengen eksis kali ya. Noni-noni Belanda ini merupakan korban pemerkosaan dan pembantaian oleh tentara Jepang pada waktu itu. Duh, kasihan juga ya. Dan konon kabarnya pula nih, Bebs, di sini juga sering dijumpai arwah para tentara Belanda yang menggunakan seragam lengkap dengan menggunakan senjata laras panjang kayak gitu yang sedang berjaga di gedung sebelah kiri dan kanan dari gedung utama nih, Beb. Memasuki gedung utama lantai 1 Lawang Sewu nih, Bebs, kalian akan disuguhkan dengan kemegahan bangunan bergaya Art Deco Belanda yang konon katanya semua bahan utama gedung ini didatangkan langsung nih, Bebs, dari negara Belanda tersebut. Wah, keren ya. Di ruangan ini pula ya, Bebs, terdapat kaca berukuran besar yang bergambar 2 orang wanita. Yang konon kabarnya 2 wanita tersebut merupakan simbol dari Dewi Fortuna dan Dewi Venus nih, Bebs. Namun, ada cerita menyeramkan di balik megahnya kaca tersebut. Konon kabarnya sering terlihat penampakan pocong berwajah rusak dan tangan hitam yang sangat besar yang menutupi kaca itu, Bebs. Ih, serem banget ya, Bebs. Di sudut ruangan ini terdapat tangga menurun menuju ruang bawah tanah yang konon di ruangan ini terdapat penjara berdiri, penjara jongkok, dan bunkers, Beb. Penjara berdiri di sini berukuran 2 kali 2 meter dan dihuni oleh 6 orang narapidana yang saling berdesakan sampai mereka tewas nih, Beb. Apabila di antara mereka masih ada yang hidup nih, Beb, maka tentara Jepang akan membantainya dan membuang jasad mereka di sungai sebelah gedung, Beb. Sedangkan untuk penjara jongkok sendiri berukuran 1,5 meter dikali 60 cm, Beb. Konon ruangan ini dulunya difungsikan sebagai saluran drainase, Bebs. Namun pada masa kependudukan Jepang, ruangan ini dialihfungsikan sebagai penjara, di mana para tawanan akan dipaksa untuk duduk berjongkok di ruangan ini dengan kondisi setengah badan terendam hingga mereka tewas. Wah, kejam sekali ya, Bebs. Kita naik ke lantai 2 gedung Sewu ya, Beb. Di mana di lantai 2 ini terdapat aula besar yang difungsikan sebagai tempat perayaan, pertemuan, pesta, ataupun pameran-pameran. Di mana jendela-jendela di ruangan ini didesain terbalik dengan tujuan untuk menghindari rembesan air hujan nih, Beb. Wah, unik dan jenius sekali mereka ya. Namun ada cerita yang tak kalah menyeramkannya dari lantai 1 di lantai 2 ini, Beb. Yang konon katanya di lantai 2 ini sering dijumpai sosok bayangan putih yang mampu menembus tembok, Beb. Ih, serem banget ya. Kita naik ke lantai 3 ya, Beb. Lantai 3 ini dulunya merupakan tempat olahraga para tentara Belanda, Beb. Nah, kalau di ruangan ini, konon kabarnya sering dijumpai bayangan hitam besar yang selalu hilir mudik di lantai 3 tersebut, Beb. Dan di ruangan ini pula sering dijumpai kawanan kelelawar yang berterbangan hinggap di atap ruangan gedung, Beb. Oke, Beb, terlepas dari cerita-cerita mistis di area Gedung Lawang Sewu ini, gedung ini sekarang sudah mengalami pemugaran hingga tampilannya kini megah dan eksotis jauh dari kesan horor yang pernah kita dengar selama ini. Dan setiap hari ya, Bebs, gedung ini dikunjungi lebih dari 1.000 pengunjung dengan berbagai tujuan wisata tentunya. Mulai dari belajar sejarah perkereta apian, sekedar wisata dan selfie-selfie doang, sampai dengan foto pre-wedding nih, Beb.
Dengan harga tiket yang terbilang sangat murah nih Babes, yaitu Rp10.000 untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak, kita sudah bisa menikmati keindahan salah satu peninggalan dari Belanda yang sangat megah dan syarat dengan sejarah tentunya. Jadi, buat kalian yang penasaran untuk berkunjung ke salah satu ikon wisata kota Semarang ini, tak perlu takut dan ragu lagi ya Beb buat berkunjung ke sana. Oke Beb, sampai di sini dulu ya cerita sejarah tentang Gedung Lawang Sewu. Jangan lupa untuk tetap menantikan cerita-cerita seru lainnya dari channel kita. See you later, babes. Bye. It's hard to breathe, but that's alright. Hush.